Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan laboratorium terakhir untuk menegakkan diagnosis anemia yang ingin saya sampaikan adalah persentase hematokrit, dalam hal ini mikrohematokrit dan indeks eritrosit. Pemeriksaan mikrohematokrit sangat sederhana, bahan dan reagensnya, peralatan untuk mengambil darah kapiler atau darah vena, kemudian tabung kapiler dengan antikoagulan heparin, lilin perekat atau clay atau kritosil, dan sentrifuge mikrohematokrit serta reader. Ini adalah kapiler mikrohematokrit, kemudian ini adalah lilin atau clay, sentrifuge mikrohematokrit, dan alat pembaca yang kita sebut reader. Cara kerjanya, isap darah dengan tabung kapiler setinggi kira-kira 2/3 tabung, tutup dasar tabung dengan kritosil, letakkan tabung pada sentrifuge mikrohematokrit dengan bagian terbuka menghadap ke tengah, putar dengan kecepatan 10.000 sampai 12.000 rpm selama 5 menit, kemudian baca persentase hematokrit dengan reader. Pada orang normal, nilai hematokrit sekitar 42-48% atau sekitar 3 kali kadar hemoglobin. Bila terjadi hemokonsentrasi, misalnya demam berdarah denggi, nilai hematokrit akan meningkat, dan bila terjadi anemia, nilai hematokrit akan menurun. Berikutnya mengenai indeks eritrosit. Indeks eritrosit merupakan parameter untuk menentukan ukuran dan warna atau kromasi eritrosit. Dibutuhkan untuk menentukan jenis anemia. Terdiri dari 3 nilai, yaitu MCV, MCH, dan MCHC. MCV atau mean corpuscular volume adalah rata volume eritrosit yang menggambarkan rata-rata ukuran eritrosit. Diperoleh dari rumus MCV sama dengan hematokrit dalam persen dibagi dengan jumlah eritrosit dalam juta per mikroliter dikali 10 femtoliter. Jadi untuk menghitung MCV, Anda harus mempunyai nilai hematokrit yang sudah kita bisa periksa dan jumlah eritrosit yang juga sudah bisa kita periksa. Nilai normal dari MCV antara 80 sampai 100 femtoliter. Kalau meningkat, menandakan ukuran eritrosit besar-besar disebut makrositik, dan bila menurun, ukuran eritrosit kecil-kecil atau mikrositik. Nilai kedua adalah MCH atau mean corpuscular hemoglobin, yaitu konsentrasi hemoglobin dalam satu eritrosit. Ini menggambarkan warna dari eritrosit yang diperoleh dari rumus MCH sama dengan hemoglobin dalam gram per desiliter dibagi jumlah eritrosit dalam juta per mikroliter dikali 10 mikrogram. Ini juga bisa Anda hitung sendiri di tempat praktek atau di puskesmas karena Anda sudah bisa menghitung kadar hemoglobin, sudah bisa memeriksa kadar hemoglobin dan menghitung jumlah eritrosit. Nilai normal MCH adalah 28-32 pikogram dan meningkat bila warna pada bagian pucat eritrosit mengecil. Normalnya bagian pucat ini sekitar 1/3 diameter eritrosit, bagian tengah berwarna pucat atau putih pada perwarnaan gimsa. Kemudian menurun, bagian pucat melebar, ini disebut hipokromik. MCHC atau mean corpuscular hemoglobin concentration adalah rata kandungan Hb di seluruh eritrosit. Menggambarkan warna keseluruhan eritrosit diperoleh dari rumus MCH sama dengan hemoglobin dalam gram per desiliter dibagi hematokrit dalam persen dikali 100 gram per desiliter. Ini juga sudah bisa Anda hitung karena Anda sudah bisa memeriksa kadar hemoglobin dan bisa memeriksa persentase hematokrit. Nilai normalnya adalah 32-36 gram per desiliter, ini disebut normokromik, meningkat bila warna bagian pucat eritrosit mengecil. Normal sekitar 1/3 diameter eritrosit bagian tengah berwarna pucat atau putih pada pewarnaan gimsa, dan pada retikulosit akan melebar, kemudian menurun, bagian pucatnya melebar, disebut hipokromik. Berikut adalah algoritma diagnosis anemia secara laboratorium.
Apabila kita menemukan hasil hemoglobin, hematokrit, dan jumlah eritrosit menurun, maka keadaan ini disebut anemia. Berikutnya kita tentukan bagaimana MCV, MCH, dan MCHC. Kalau kita menemukan normokrom, normositik, artinya ukuran eritrositnya normal dan warnanya juga normal, kita tinggal mencari etiologinya. Kalau kita menemukan hipokrom dan mikrositik, yaitu ukurannya menjadi kecil dan warnanya menjadi lebih pucat, kita cari etiologinya. Dan kalau kita menemukan makrositik atau ukuran eritrosit yang besar-besar, berikutnya kita mencari etiologinya. Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan hubungi saya di denajwa@hotmail.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.